Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai kepada bait fakullu man kullifa syar'an wajaban alaihi ayya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa mithlu dhali rusuli fastami'a. Setiap mukallaf secara hukum syariat wajib mengetahui perkara yang wajib bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, dan yang mustahil bagi Allah. Begitu pula wajib mengetahui perkara wajib, mustahil, jaiz bagi para rasul alaihimus salatu wassalam. Maka hendaklah engkau mendengarkannya. Ini berkaitan dengan perintahnya Allah agar kita menjadi orang yang yakin di dalam mengimani Allah. Yakin itu harus menghilangkan 4 perkara. Baru kamu akan ketemu sama yang namanya yakin. Menghilangkan apa? Kira-kira, menduga, terus apa? Waham, apa namanya? Bingung. Yang keempat, katanya. Orang yang masih punya 4 ini nggak akan sampai dengan yang namanya yakin. Masih ada kira-kira, masih ada kebimbangan, masih ada dugaan, dan masih ada katanya. Maka kamu nggak akan bisa sampai yakin ketika masih berada pada 4 perkara itu. Untuk hilang dari 4 perkara ini, maka kamu harus sampai kepada ilmu pengetahuan. Yakin itu apa? Yakin itu apa? Yakin itu tahu pasti, itu namanya yakin. Kalau belum tahu pasti, belum yakin. Jadi orang yang ngomong saya yakin itu ketika dia nggak tahu pasti atau katanya tapi diyakini, itu keyakinan yang bukan sebenarnya gitu. Keyakinan yang sebenarnya harus keyakinan yang menggunakan ilmu pengetahuan. Baru itu namanya yakin yang sebenarnya. Nah, untuk mengenal Allah dengan yakin yang sebenarnya, caranya gimana? Ya mengenal yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz bagi Allah. Mengenal Rasul yang sebenarnya, maka kamu harus tahu yang wajib bagi Nabi, yang mustahil, dan yang, maka kamu akan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu Tuhan. Kamu akan yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu utusan Allah. Jadi jalannya untuk bisa yakin adalah punya pengetahuan. Pengetahuan yang harus kita miliki tentang Allah adalah pengetahuan tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihimussalatu wassalam. Maka hari ini kita akan menjelaskan tentang apa itu yang namanya wajib, mustahil, dan jaiz, agar kita jelas tentang yang namanya hukum akal. Kita akan bikin beberapa coretan agar kita jelas tentang hukum akal. Ada pulpennya? Kita akan jelaskan dari mulai mengenal yang namanya hukum. Hukum itu apa? Hukum ada dua pengertian. Secara bahasa dan secara istilah. Ini harus kita mengerti dulu, hukum itu apa secara bahasa dan apa pengertian secara istilah. Secara bahasa, hukum itu artinya penghalang atau al-man'u. Hukum secara bahasa itu artinya penghalang. Maksudnya menghalangi kezaliman. Hasilnya apa? Keadilan. Apabila ada orang menghalangi orang lain berbuat kejahatan sama orang lain, itu namanya dia melaksanakan hukum. Jadi orang yang patuh hukum adalah orang yang mencegah orang lain berbuat zalim pada orang lain. Yang mencegah, yang menghalangi namanya hakim. Kalau hukum diartikan penghalang, maka akan ada yang namanya yang menghalangi. Yang menghalangi namanya hakim. yang menghalangi namanya hakim. Setiap hukum pasti ada hakimnya, karena hukum itu pasti dikeluarkan oleh seorang hakim. Nggak mungkin ada hukum nggak keluar dari hakim, nggak ada. Setiap hukum pasti keluar dari hakim. Jadi kalau hukum diartikan penghalang, maka sang hakim
adalah yang menghalangi. Jadi kalau kamu ke pengadilan, di pengadilan ada sidang, maka hakim itu akan mencegah orang yang salah biar nggak dibebaskan, atau orang yang nggak salah jangan sampai dituduh salah. Namanya jadi apa? Dolim. Biar nggak dolim harus dicegah, jangan sampai ada meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Orang yang nggak salah dituduh jadi orang salah, atau orang yang benar dituduh menjadi salah. Ini kerjanya hakim adalah menghalangi kedoliman pada yang lain. Maka makna inilah yang dipahami oleh banyak orang sekarang ini tentang hukum. Padahal di dalam kitab Tauhid, dalam kitab Ummul Barahin yang namanya Annal Hukmal Aqliyah yanhasiru ala salasatin aksam. Sungguhnya hukum akal itu tidak keluar dari 3 perkara. Yang dimaksud hukum akal bukan hukum secara bahasa, tapi hukum secara istilah. Apa arti secara istilah? Artinya menetapkan sesuatu pada sesuatu, atau menghubungkan sesuatu pada sesuatu. Menetapkan sesuatu pada sesuatu, atau menghubungkan sesuatu pada. Jadi kalau secara bahasa itu artinya menghalangi, kalau secara istilah artinya menghubungkan. Beda jauh. Maka kalau orang kok nggak paham hukum istilah, ya nggak akan ngerti isinya agama. Kenapa? Karena dalam agama kita akan bicara hukum secara istilah, bukan hukum secara bahasa. Contohnya apa? Menetapkan sesuatu pada sesuatu. Contohnya, contoh budi berjalan. Budi ini sesuatu, berjalan sesuatu. Ketika keduanya dihubungkan, maka jadilah yang namanya hukum. Budi berjalan, menetapkan sesuatu pada sesuatu, atau menolak sesuatu pada sesuatu. Budi tidak berjalan. Ini penolakannya. Budi berjalan itu menetapkan atau menghubungkan. Budi tidak berjalan ini menolak atau tidak menghubungkan. Ketika orang bicara budi berjalan, kalau bicara hanya budi, maka belum jadi. Kenapa belum dihubungkan? Baru ngomong berjalan juga belum jadi, karena belum. Ketika sudah keduanya dikaitkan, budi berjalan, maka akan jadi hukum. Hukumnya apa? Budi tidak berjalan, hukumnya apa? Inilah yang namanya hukum. Maka semua yang ada di jagat yang kamu lihat, ketika sudah dikaitkan satu hal dengan hal yang lain, maka berarti kamu sudah bicara namanya hukum. Tembok putih.
mobil kuning, mobil jalan, mobil berhenti, topi bagus, apa saja perkara yang dikaitkan dengan sesuatu yang lain namanya hukum. Ini pengertian hukum secara istilah. Kalau hukum secara istilah itu namanya menetapkan atau ketetapan sesuatu pada sesuatu, atau hubungan sesuatu pada sesuatu, maka yang menetapkan harus ada, yang menghubungkan harus ada. Kalau hukum itu artinya hubungan atau ketetapan, maka yang menghubungkan namanya hakim. Ada yang namanya hakim. Hakim inilah yang membuat hubungan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Jadi hakim yang membuat sebuah hubungan. Dilihat dari hakimnya, dilihat dari cara menghubungkan, maka hukum itu ada 3. Diukur dari apa? Cara menghubungkan. Karena cara menghubungkan nanti ada berbagai metode. Ketika metode menghubungkannya beda, maka nama hukumnya juga. Kenapa? Karena hakimnya beda. Maka kita akan bicara hakim yang berbeda itu akan menghasilkan 3 macam hukum. Berapa? 3 macam hukum. Yang pertama hukum ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Berarti hakimnya syar'i, hakimnya itu adi, hakimnya itu akli. Hukum dilihat dari hakim, dilihat dari yang menghubungkan, itu ada 3 macam hubungan. Apa yang namanya syar'i? Syar'i adalah hubungan sesuatu dengan sesuatu yang diatur seseorang. Hubungannya antara sesuatu dengan sesuatunya diatur oleh seseorang. Contoh, lampu merah. Berhenti. Lampu hijau. Jalan. Lampu merah dengan berhenti ini asalnya nggak ada hubungannya. Tapi karena seseorang yang punya mau, maka dihubungkan. Kalau ada lampu merah, kamu disuruh berhenti. Yang ngatur siapa? Orangnya siapa? Polisi. Lampu hijau, jalan. Asalnya nggak berhubungan hijau sama lampu. Tapi seseorang punya mau, keduanya dihubungkan. Maka jadilah ketetapan, setiap ada lampu merah, berhenti. Setiap ada lampu hijau, jalan. Lonceng berbunyi, anak masuk kelas. Nggak ada hubungannya lonceng berbunyi sama anak masuk. Tapi karena guru yang punya sekolah
maunya aturan begitu, maka dihubungkan. Nah, hubungan yang demikian namanya hubungan syar'i. Hukumnya disebut hukum syar'i, sebuah hubungan yang hubungannya diatur oleh seseorang. Dan hubungan ini sewaktu-waktu bisa berubah. Kenapa? Bisa diganti hubungannya. Besok lampu hijau berhenti, boleh nggak? Kenapa boleh? Hah? Kok boleh? Yang tidak dihargai. Kalau seseorang bisa menghubungkan lampu merah dengan berhenti, maka dia juga bisa buat hubungan hijau dengan berhenti, gitu loh. Karena yang mengatur untuk berhenti kan seseorang. Maka mau dikaitkan sama lampu apa aja? Ya, ini contoh hukum yang ada pada kita. Kalau mau dikembalikan kepada syar'i yang sebenarnya, syar'i yang mau kita bicarakan adalah hakimnya adalah Allah. Yang mengatur hukum syar'i yang ada pada kita. Hukum syar'i ada berapa? Ada 5. 1 wajib, 2 sunnah, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. Ini hukum syar'i. Yang mengatur ini adalah Allah. Mana yang Allah wajibkan, yang dihubungkan sesuatu dengan sesuatu. Sholat duhur 4 rakaat, Allah yang menghubungkannya. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Kok beda-beda? Allah yang menghubungkan. Maka dikatakan nabi-nabi sebelum kita sholatnya 50 kali sehari. Kok bisa? Allah menghubungkan. Allah yang membuat ketetapannya. Maka diputuskan setiap mukallaf wajib melakukan sesuatu sesuai perintah Allah. Maka kalau mau dikembalikan kepada Allah, apa yang namanya hukum syar'i itu? Khitabullah atau perintah Allah. Perintah Allah pada perbuatan orang dewasa. Apabila mau dikembalikan syar'i itu menjadi perintah Allah, maka yang diperintah oleh Allah siapa? Orang yang dewasa. Semua yang wajib, sunnah, haram, makruh, mubah mengatur perbuatannya orang yang sudah 15 tahun, sudah balik, maka diatur dia kapan dia akan mengerjakan yang wajib, kapan yang sunnah, kapan yang haram, kapan yang makruh, kapan yang mubah. Nah, setiap ada hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah ini tergantung kepada 5 perkara lagi. Yang pertama namanya apa? Syarat. Terus yang kedua syarat sabab. Ketiga sah. Keempat batal. Kelima mane. Wajib sholat duhur 4 rakaat. Apa syaratnya? Syaratnya lengkap, muslim, suci. Sebabnya apa? Kok sholat duhur? Sebabnya apabila ada matahari
bergeser. Dari tengah tergelincir sedikit aja, kamu wajib sholat. Kalau nggak ada matahari, maka wajibnya sholat duhur hilang. Kenapa? Tanda atau sabab yang mendatangkannya nggak ada. Sholat subuh, waktunya kapan? Sababnya ketika matahari mulai muncul, fajar sodik. Ketika nggak ada matahari, ya nggak ada sabab. Artinya nggak ada yang bisa mengantarkan kamu untuk mengerjakan yang wajib. Karena setiap perintah ini ada peletakannya. Lampu merah berhenti di mana? Di rumah kamu apa di mana? Nah, ada peletakannya berarti, bukan asal lihat lampu merah, wah berhenti. Itu nggak di situ, Mas, berhentinya. Ada peletakannya gitu loh. Di mana? Di perapatan, di pertigaan, ini ada peletakannya. Begitupun semua perintah-perintah agama yang wajib, yang sunnah, yang haram, makruh, mubah, ada peletakannya. Minum arak haram. Kapan? Sebabnya apa? Ada makanan yang lain, ada minuman yang lain. Kalau nggak ada yang lain, boleh, tapi jangan banyak-banyak. Yang penting babi haram. Kenapa? Karena ada makanan yang lain. Artinya ada sebabnya menjadi haram. Nah, ini bisa berubah tergantung yang meletakkannya, tergantung yang ngasih perintah. Sholat wajib, ketika dia haid haram. Jadi berubah hukumnya. Kenapa? Karena untuk ngelakuinnya tergantung syarat, sabab, sah, batal. Syarat isinya aturan untuk mengerjakan sebelum dilakukannya. Sebab yang menjadi alasan datangnya sebuah perintah. Sah, tersusunnya syarat dan rukun. Batal, kurangnya syarat dan rukun. Mane, adanya penghalang, adanya pencegah. Walaupun sudah ada syarat, ada sabab, udah lengkap rukun-rukunnya, ketika datang haid, maka sholatnya dilarang dikerjakan, dilarang diteruskan. Ini namanya hubungan yang pertama, hubungan disebut hukum syar'i, hubungan yang diatur oleh seseorang. Yang kedua namanya hukum adi, yaitu hubungan sesuatu dengan sesuatu yang tergantung pada kebiasaan. Yang berulang. Hukum yang kedua, hubungan yang kedua, hubungan yang diatur oleh kebiasaannya manusia. Makan kenyang, dihubungkan. Orang kalau makan itu biasanya kenyang. Hubungan itu terjadi karena berulang-ulang begitu gitu loh. Makan kenyang, makan lagi kenyang, makan lagi kenyang. Maka jadilah hukum, yang hukum itu terjadi hubungannya karena adanya, bukan seseorang lagi nih yang ngatur, bukan orang langsung begini ya, bukan, tapi Allah menciptakan sunnatillah. Allah menciptakan sebuah kebiasaan bagi manusia. Nanti kebiasaan bagi jin juga ada, kebiasaan buat malaikat juga ada, kebiasaannya hewan juga ada, kebiasaan kita nanti di surga, amin, amin,
juga berbeda dengan kebiasaan di dunia. Di sono kamu makan nggak kenyang, nyesel banget makan kenyang di sono lo. Kenapa? Kenapa? Kenyang itu penghalang orang mau makan lagi. Di surga nggak ada kenyang, hingga kapanpun kamu mau kamu bisa makan, gitu loh. Hingga kamu makan nggak ada hubungan dengan kenyang. Kok di dunia saya makan kenyang? Karena dihubungkan sama Allah, di stop. Kalau enggak, lu makan melulu lah, kapan berhentinya, kapan kerjanya, kapan ngojeknya, makan aja sampai nggak kawin-kawin akhirnya ngojek mulu. Begitupun pada hubungan yang lainnya. Semua hubungan dalam hukum adat, kita mengenal yang namanya obat menyembuhkan, api memanaskan, nasi mengenyangkan, air menyegarkan, selimut menghangatkan. Maka semua itu terjadi hubungannya karena Allah menciptakan kebiasaan. Jadi jangan pernah kamu katakan hukum adat itu ada perkara yang hukumnya wajib, nggak ada. Hukum adat itu hukumnya bisa terjadi, harus disandarkan karena ini biasanya begini. Jadi bedanya orang yang ngerti hukum dan nggak ngerti hukum, kalau ditanya, kalau ini pulpen saya lempar ke atas, yang terjadi apa? Pulpen saya lempar ke atas, yang terjadi apa? Biasanya naik. Oh, dilempar aja belum naik, turun. Ini korek pulpen, kalau saya lempar ke atas biasanya naik. Itu dong, bukan turun, bukan biasanya, bukan pasti naik, bukan. Lah, setelah naik biasanya turun. Bukan kalau sudah naik pasti turun, nggak pastinya. Hukum kebiasaan terjadinya karena berulang-ulang begitu. Dan nggak bisa kamu pastikan pasti ini begini. Kalau mau kamu sebut pasti, maka pastinya harus digandengan dengan kebiasaan agar bisa membedakan nanti dengan wajib yang ada dalam hukum syar'i, dan satu lagi nanti ada wajib dalam hukum akli. Maka biar kamu nggak keder, wajib itu dua saja, wajib syar'i dan wajib akli. Adanya kebiasaan gitu. Jadi wajib apa? Harus dikerjakan atau harus ada, gitu aja. Kalau hukum adi diartikan harus terjadi, ini membedakan antara adi dan akli. Tapi terjadinya karena kebiasaan, bukan disamakan dengan hukum akli. Lah hukum adi ada berapa hukum? Ada 4 hukum, ada 4 hubungan. Yang pertama, adanya sesuatu dengan sesuatu. Yang kedua, tiadanya sesuatu dengan sesuatu. Yang ketiga, adanya sesuatu. Ini tiada sesuatu dengan tiadanya sesuatu. Ada dengan ada. Tiada sesuatu dengan tiada. Terus adanya sesuatu dengan tiada.
Terus yang keempat, tiada sesuatu dengan adanya. Ada 4 hukum empat hukum apa? Adi. Ada dengan ada. Contohnya ada kenyang, ada makan. Kalau ada orang makan, maka biasanya kenyang. Ada obat, ada sehat. Ada kerja, ada upah. Ada belajar, ada paham. Ini gandengan ada dengan biasanya begitu gitu loh. Yang kedua, ada pula gandengan tiada sesuatu dengan, contoh tiada makan, ya tiada kenyang. Tiada belajar, ya tiada paham. Tiada obat, biasanya begitu gitu loh. Bukan pasti kalau enggak makan ya enggak kenyang, pasti kalau enggak minum obat enggak sembuh. Maka hukum adi tidak ada kepastian yang demikian, karena kepastiannya terjadi karena kebiasaan. Jadi bukan dilihat dari pastinya, tapi dilihat dari biasanya. Makan biasanya kenyang, bukan makan pasti. Orang akan lebih jelas memahami ketika kamu pakai dengan hubungannya dengan dasar kebiasaan, bukan kamu pastikan. Ada sesuatu dengan tiada. Contohnya apa? Adanya sesuatu dengan tiada. Contohnya apa? Adanya selimut, tidak adanya dingin. Kan selimut itu menghangatkan. Berarti kalau ada selimut, nggak ada. Apalagi? Ente harus cari sendiri kaitannya, banyak contohnya. Yang keempat, tiadanya sesuatu dengan adanya. Contohnya apa? Oh, ini tiada dingin, ada selimut. Kalau ini pakainya tiada dingin, ada selimut, berarti ini diganti. Adanya air, tiada terbakar. Kalau ada air, kebakaran nih, disiram air, biasanya mati, gitu loh. Itu contohnya hubungan adi ini ada 4. Kalau kamu ketemu sesuatu dengan sesuatu dalam hukum adi, maka hubungannya hanya akan ada 4. Ada dengan ada, tiada dengan tiada, ada dengan tiada, tiada dengan. Ini hubungan yang terjadi dalam hukum adi. Dan hubungan ini bisa berubah tergantung yang menghubungkan, yang menjadikan hubungan, tergantung yang menjadikan. Kalau berubah namanya apa? Luar biasa, bukan mustahil. Ini banyak orang salah. Kalau ada api nggak panas, ada orang ditempel api, dipakein samsu yang gede tuh nyos gitu, kok senyum-senyum aja, mustahil gitu. Bukan mustahil, tapi luar biasa. Ada orang
bisa jalan di atas air. Apa namanya? Luar biasa. Biasanya kalau jalan di air cemplung, tenggelam. Karena air nggak bisa dipijak. Ketika dipijak kamu akan masuk. Ini ada orang jalan di atas, namanya apa? Bukan mustahil. Lah, orang yang nggak paham ini akan ada jalan dia bisa menolak mukjizat kerasulan atau menolak karomahnya para wali. Ini dua hukum ini yang kita jelaskan hari ini. Dan dua hukum ini udah jelas semuanya. Ini nggak akan kita bahas lagi. Nah ini nggak akan ini kita bahas sekarang doang. Dari awal kitab ini sampai akhir nanti nggak akan bahas dua ini. Karena kitab ilmu tauhid yang akan kita bahas nanti hanya akan bahas satu hukum, itu hukum ini akan kita jelaskan perjumpaan yang akan datang insya Allah, agar kita jelas satu persatu kita berikan penggambaran bahwa hukum yang kamu tahu selain hukumnya secara bahasa orang biasa paham seperti itu, maka di dalam agama kamu harus paham hukum secara istilah. Kalau hukum itu disebut hubungan, maka yang menghubungkan namanya hakim. Hakim diukur dari cara menghubungkannya ada tiga. Ada yang caranya langsung diatur, ada yang caranya dengan dibikin kebiasaan, ada ketiga nanti hukum akli. Apa itu? Yang tidak diatur oleh seseorang dan tidak pakai kebiasaan. Coba. Namanya hukum akli. Hukum yang tidak diatur oleh seseorang dan tidak diatur oleh kebiasaan, hingga hukumnya tidak mengalami perubahan. Kok bisa? Akli itu digambarkan seperti timbangan. Hukum akal itu bukan membuat hubungan, tapi membaca hubungan yang sudah ada, gitu loh. Kayak contohnya timbangan. Timbangan itu untuk mengukur apa? Berat. Nggak salah nggak? Timbangan mengukur apa? Berat. Sebelum ditimbang sudah ada beratnya belum? Berarti timbangan nggak bikin. Jadi kerjanya ngapain timbangan? Hanya mengukur beratnya. Timbangan nggak pernah bikin berat. Sebelum ditimbang sudah ada beratnya. Akal begitu. Hukum akal memutuskan hukum, bukan terus akal yang membuat hubungan, bukan. Akal ini hanya alat yang Allah letakkan agar kamu melihat hubungan, gitu loh. Beda sama yang dua ini. Yang dua ini memang dibikin untuk menjadi sebuah hubungan. Kalau hukum akal itu hubungan yang asli antar sesuatu dengan Allah ada. Itu hubungannya asli, nggak dibikin sama akal, ya nggak dibikin sama Allah itu sendiri, nggak. Memang asli hubungannya. Kamu disuruh baca, disuruh ngeliat hubungan tersebut. Jika kamu diukur itu kamu kayak kekeran loh. Cuman disuruh ngeker. Sebelum kamu keker sudah ada barangnya. Cuma biar kamu jelas dikasih kekeran. Oh adanya merah, oh adanya hijau, oh adanya kuning. Jadi hukum akal akan kita perjelas yang akan datang. Kenapa? Inilah satu-satunya hukum yang nggak mengalami perubahan. Dan ini hukum yang kita akan pakai untuk menetapkan mana sifat Allah, mana sifat para Rasul. Hingga kita bisa yakin seyakin-yakinnya Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad utusan. Kenapa? Karena ketetapan yang kita ambil tidak mengalami perubahan.
Allah wajib ada. Ya selamanya wajib ada. Enggak ada terus, oh di surga nanti enggak wajib ada lagi. Enggak ada begitu. Beda sama hukum ini. Hukum ini, kamu masuk kubur udah enggak ada wajib sholat. Masuk surga kamu enggak ada makan kenyang. Hukumnya mengalami perubahan. Kenapa? Karena diatur hubungannya. Nah, beda sama hukum akal. Mau kamunya sudah ada, mau belum ada, mau kamunya di kubur, mau di surga, di dunia hukumnya tidak mengalami. Ini yang mau kita pakai. Ini yang mau dijelaskan. Insya Allah penjelasannya kita akan jelaskan pertemuan yang akan datang. Artinya biar kita paham betul yang namanya hukum. Dan fungsinya apa? Jangan sampai terbalik antara syar'i, adi, akli. Ini yang paling parah. Jadi yang jadi permasalahan ketika kamu salah meletakkan hakim. Ada hukum akli yang kadang ditarik menjadi, ada hukum adi yang ditarik menjadi. Ini yang bahaya. Kalau ada api pasti panas. Enggak mungkin api enggak. Itu hukum adi menggunakan hakim akli. Tertukar-tukar. Maka akan terjadi kekacauan ketetapan ketika hakimnya tertukar-tukar. Jadi hakimnya enggak boleh ketukar. Setiap hakim punya produk sendiri. Hakim syar'i punya hasil sendiri. Hakim adi punya hasil. Akli nanti akan punya hasil. Yang namanya hasilnya akli berapa? Wajib, mustahil. Itu keluar dari hakim akli. Kita akan jelaskan nanti perjumpaan yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan usianya oleh Allah, diberikan kepahaman, diberikan fasih, roseh hati kita, kenal kepada Allah, tambah mantap kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya kepada Allah, hingga mati bawa iman Islam, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa annana asrabna ala ladha asrabna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada qasi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.